Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza Dilasya Putri dengan NIM 23091326111010 dengan prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus Excel. Yang pertama yang akan saya gunakan yaitu rumus if, yaitu sama dengan if, buka kurung, kita tekan B3, sama dengan kutip VVIP, kutip lagi, koma, kutip, lalu kita masukkan berapa biaya inapnya yaitu 1.500.000 kutip dikali sama dengan beberapa lama hari inap kita yaitu kita tekan E3. Setelah kita tekan E3, kita komakan lagi, kita if, buka kurung, sama dengan B3 lagi kita ketik, terus sama dengan kutip VIP, kutip lagi, koma, kutip, kita masukkan harganya yaitu harga biaya inap VIP 1 juta. Setelah 1 juta, kita akan mengalinya dengan E3 lagi, berapa lama menginap. Setelah itu, kita masukkan lagi if, B3 lalu kita ketuk. Setelah itu kita sama dengan kutip, kita masukkan kelas 1, kutip lagi, koma, kutip, masukkan harganya yaitu kelas 1 harga biaya inapnya sebesar 800.000. Setelah kita masukkan 800.000, kita akan mengkalinya dengan beberapa lama inap yaitu E3, kita ketik E3-nya, lalu koma lagi yaitu if, buka kurung, kita ketuk lagi B3-nya, sama dengan, lalu kita ketik kutip, kelas 2, kutip, setelah kutip, lalu kita masukkan harga berapa biaya inapnya yaitu sebesar 500.000, kutip lagi lalu dikali dengan E3 yaitu berapa lama kita menginap, koma, if, buka kurung lagi, lalu kita ketuk B3, setelah kita ketuk B3-nya sama dengan kutip lagi, kelas 3, kutip lagi, lalu koma, kutip, masukkan berapa biaya inapnya sebesar 200.000. Setelah itu kita kalikan dengan E3 yaitu berapa lama inapnya. Setelah dikalikan maka kita koma lalu diberi tanda kurung 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 lalu siap diantarkan. Setelah kita mengantarkan maka kita bisa memblokkan ke bawah hasilnya dan kita akan mendapatkan hasilnya sampai ke bawah. Setelah itu kita akan mencari layanan. Biaya layanan yaitu rumusnya sama dengan yang sebelumnya. Kita perlu rumus if, buka kurung, kita ketuk B3-nya sama dengan kutip lagi. Setelah itu kita masukkan VVIP. Setelah kita menulis VVIP, kita kutip lagi, lalu koma, kutip, masukkan biaya layanannya sebesar berapa? 1 juta. Setelah 1 juta kita kutip, lalu dikali berapa lama inapnya yaitu E3, koma, if lagi, buka kurung, kita ketuk B3.
Setelah kita ketuk B3 sama dengan kutip VIP, kutip lagi, koma, kutip, buka bukan kutip, masukkan harganya yaitu sebesar 700.000, kutip dikali dengan E3. Setelah kita kali dengan E3, lalu koma, if, buka kurung, kita ketuk B3 sama dengan kutip lagi, kita masukkan kelas 1, kutip, setelah kutip, koma, kutip lagi, lalu kita masukkan harganya, harga biaya inap kelas 1 sebesar 450.000. Lalu kita masukkan 450.000. Setelah itu kali 3 if, buka kurung B3, lalu kita kutip lagi, kita tulis kelas 2, lalu kita kutip, koma, kutip lagi, kita masukkan harganya yaitu sebesar 300.000. Setelah itu kita kutip lagi, kita kalikan dengan berapa lama inapnya yaitu E3. Setelah E3 lalu kita koma, if lagi, buka kurung, kita ketuk B3. Setelah kita ketuk B3 maka sama dengan kutip. Setelah kutip kita akan membuat kelas 3. Setelah kita membuat kelas 3, maka kita akan mengutipnya lagi, lalu kita komakan. Lalu kita kutip lagi, lalu kita buat harganya yaitu kelas 3 sebesar 100.000. Lalu kita kalikan dengan E3 yaitu berapa lama inapnya. Setelah itu kita kasih koma, lalu kita tutup kurung sebanyak 5 kali, lalu kita enter. Setelah di-enterkan maka kita siap untuk menariknya ke bawah. Baik, kita akan lanjut ke jasa. Jasa sama dengan if, rumusnya sama dengan yang tadi, kita membuat rumusnya seperti itu. Jadi rumusnya biaya inap sama layanan sama jasa rumusnya sama, tapi membedakan yaitu kata-katanya yang berbeda yaitu angkanya. Rumusnya pokoknya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita mengetiknya, kita masukkan harga, kita masukkan siapa penanganannya, dokter interne, kutip, kita masukkan lagi harganya, kita memasukkan harganya, SPOG kutip, koma, kutip, masukkan harga dokter SPOG yaitu 1.500.000. Setelah itu kita kutip lagi, kita komakan lagi, lalu kita tutup kurung sebesar 3 kali, lalu kita blok ke bawah, maka akan dapat hasilnya. Ya, setelah itu kita akan sum. Sum yaitu sama dengan sum, buka kurung, inap, ditambah layanan, ditambah jasa.
kita tinggal mengetuk, lalu kita kasih tanda kurung, lalu kita dapat hasilnya dan blok ke bawah. Setelah blok ke bawah, kita akan mencari rumus average. VRAG sama dengan VRAG ke kurung, lalu kita ketuk inap, layanan, dan jasa. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enterkan, maka kita bisa blok ke bawah. Setelah memblok ke bawah dan kita akan mendapatkan hasilnya yang menyeluruh sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung, kita akan mengetuk bagian asuransi yaitu C3 yaitu BPJS. Setelah kita mengetuk BPJS yaitu sama dengan setelah sama dengan kita akan kutip, tanda kutip, lalu kita akan menulis BPJS, kutip, koma, kutip lagi, gratis, kutip lagi. Setelah kita kutip, kita kasih tanda koma, if, buka kurung, lalu kita akan mengetik C3. Setelah kita mengetik C3 sama dengan kutip, buka kurung, bukan buka kurung, kutip, kita akan menulis umum, kutip, koma, kutip lagi, bayar. Setelah itu kita akan mengutipnya lagi dan menutup kurung 2 kali dan kita akan menenternya. Lalu kita dapat membloknya ke bawah. Setelah memblok ke bawah maka kita akan menemukan hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari rumus kaunta. Sama dengan kaunta, buka kurung, kita blok nama pasien sampai ke bawah, lalu kita tutup kurung, maka kita enterkan, maka dapatlah hasil jumlah semua pasien. Dan kita akan mencari jumlah pasien BPJS. Sama dengan countif, buka kurung, lalu setelah buka kurung, lalu kita akan memblok asuransi BPJS sampai ke bawah. Setelah itu kita beri tanda koma, lalu kita akan mengutip BPJS gratis atau BPJS. Lalu kita tutup kurung dan enter, maka kita dapat jumlah pasien yang memakai BPJS ada 11 orang. Dan kita akan mencari jumlah pasien umum, yaitu sama dengan countif, buka kurung, kita blok lagi sampai ke bawah. Setelah kita blok sampai ke bawah, kita beri koma, tanda kutip, kita akan menulis umum. Setelah umum, kita kutip lagi, lalu kita tutup kurung dan enter. Jumlah pasien umum yaitu ada 4 orang. Setelah kita mencoba rumus if, sum, average, kaunta, countif, maka kita akan mencoba lagi rumus VLOOKUP.
Yang sini datanya sudah saya buat. Baik, kita akan mencoba rumus VLOOKUP ini. Sama dengan VLOOKUP, kita akan membuka kurung, lalu kita akan mengetuk by 2, koma, lalu kita akan mengopikan semuanya. Setelah kita kopikan, maka kita akan mengopikan bagian itu, lalu kita menekan F4. Setelah kita menekan F4, maka dia akan berubah. Dan setelah berubah, kita akan menulis 2 dan koma, lalu kita tulis false. Kita ketuk false itu, lalu kita tutup kurung. Setelah kita tutup kurung, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Setelah kita mendapatkan hasilnya, maka kita akan mentarik atau membloknya sampai ke bawah. Setelah kita mentarik dan bloknya ke bawah, maka kita akan dapat hasilnya sampai ke bawah. Begitulah caranya memakai rumus VLOOKUP. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menggunakan rumus HLOOKUP, yaitu sama dengan HLOOKUP, lalu setelah HLOOKUP, kita akan membuka kurung, lalu kita akan mengetik kodenya, lalu kita beri koma. Setelah itu kita beri koma, maka kita akan memblok semua tabel bantunya. Setelah itu kita akan menguncinya dengan menekan F4. Setelah kita menekan tombol F4, maka koma lagi. Penanganan terletak di tabel nomor 2. Berarti kita menekan angka nomor 2, lalu koma, lalu false. Lalu setelah itu kita beri tanda kurung, lalu kita tutup kurung, enter. Lalu kita tarik ke bawah atau kita blok ke bawah. Baik, kita akan mencari biaya penanganannya, yaitu sama dengan HLOOKUP, buka kurung lagi, kita akan menekan kodenya, lalu kita beri koma, terus kita blok atau kita tanda tabel bantu. Setelah itu kita akan menguncinya dengan F4. Setelah kita kunci dengan F4, kita beri koma dan biaya penanganan terletak di tabel nomor 3, lalu kita tekan angka 3, lalu kita beri koma, lalu kita tekan false, lalu kita tutup kurung dan kita enterkan. Dan setelah itu kita bisa membloknya atau mentariknya ke bawah sehingga dapat hasilnya. Baik, seperti itulah rumus HLOOKUP. Baik, begitulah caranya menggunakan rumus HLOOKUP, VLOOKUP, sum, average, if, COUNTIF. Sekian dari video saya. Jika ada kata dalam penyampaian saya yang salah, saya meminta maaf. Dan saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.